Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji akan nama Tuhan, kita sangat bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan yang melayakkan kita semua malam hari ini hadir bersama-sama untuk melaksanakan ibadah perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini saya akan ajak kita buka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi kebenaran firman Allah. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya hari ini akan bicara dengan tema menjadi bintang. Tema ini menjadi sebuah tema sorotan gereja Sidang Jemaat Allah Daerah Maluku dalam tahun 2023. Tapi tema ini juga menjadi satu tema yang menarik ketika kita sama-sama merenungkan maksud dari menjadi bintang. Saya harus bisa dapat mengatakan bahwa bintang ketika atau kata bintang ketika dipasangkan kepada seseorang dalam dunia atlet, maka kita akan mengatakan orang itu menjadi orang yang bukan pemain biasa. Kita bisa dapat mengistilahkan kalau kepada dunia militer dengan mendapatkan pangkat bintang, maka kita akan mengatakan bahwa itu adalah satu level kepemimpinan yang berbeda dengan pangkat-pangkat yang lain. Kita juga kemudian dapat mengatakan begini, kalau dalam dunia bisnis dan kita hubungkan dengan kata bintang, maka kita bicara tentang hotel berbintang, maka hotel itu menjadi hotel yang tidak biasanya dengan hotel-hotel yang lain. Artinya apa? Bahwa menjadi bintang berarti butuh yang kita sebut dengan kualitas-kualitas kehidupan. Sehingga dengan demikian maka tema ini sebenarnya menantang kita semua seperti apa diri kita semua. Dapatkah kita menjadi bintang ataukah kualifikasi orang-orang yang berkualitas atau tidak. Tapi ingin saya sampaikan dari teks ini, satu teks yang menarik dalam pasal yang kedua ayat 9 dan ayat yang ke-10 dan secara khusus pada ayat yang ke-9 menceritakan kepada kita semua sebuah percakapan dan hasil percakapan itu mendorong para majus untuk terus melangkah. Dan dikatakan setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat yang ke-10 saya baca sekali lagi. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat apa saudara? Bersukacitalah mereka. Konon dikatakan bahwa para majus itu memang tidak Alkitab menjelaskan berapa banyak. Tapi selalu orang menghubungkan bahwa mereka kurang lebih 3. Konon Alkitab tidak menjawab bagi kita semua berapa banyak. Tapi dari materi yang mereka bawa, mereka menggambarkan ada kurang lebih 3. Tapi kemudian dalam beberapa catatan sejarah perjalanan para majus ini, mereka menempuh perjalanan kurang lebih 2.500 mil. 2.500 mil dalam hitungan kilometer ada kurang lebih 4.000 kilometer. Kalau saudara mencatat perjalanan mereka dari Persia menuju ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Saudara bagi, kalau dari 4.000 kilometer
Para Majus itu menempuh 1 hari perjalanan dengan 40 kilometer saja. Maka mereka harus menghabiskan waktu 100 hari. Perjalanan mereka adalah sebuah perjalanan yang tidak ditempuh melewati jalan yang betul-betul baik seperti di zaman ini. Mereka tidak menempuh perjalanan dengan mengendarai Grab, Maxim dan lain sebagainya. Mereka tidak menempuh dengan perjalanan kendaraan pesawat. Mereka menempuh perjalanan dengan kendaraan yang istimewa. Perjalanan padang gurun adalah unta. Dan kalau kita membuat hitungan kurang lebih 40 km per 1 hari, maka mereka menghabiskan 100 hari untuk perjalanan itu. Kalau ternyata kurang dari 40 km per hari, maka tentu hari juga akan bertambah. Kalau kemudian perjalanan mereka ditempuh dengan lebih bertambah hari, artinya lebih dari 40 km per hari, maka perjalanan mereka pasti tidak lebih dari 40 hari, dari 100 hari. Tapi gambaran-gambaran ini saya ingin sampaikan begini, bahwa para Majus mereka bukan orang-orang yang sembarangan. Para Majus mereka bukan orang-orang gelandangan. Para Majus bukan orang-orang yang tidak punya arti dalam perjalanan hidup. Para Majus dikatakan mereka adalah para imam terpelajar, mereka memiliki pengalaman-pengalaman tentang berbagai pengetahuan. Dan teristimewa mereka menjadi ahli perbintangan. Dari seluruh catatan ini memberikan kepada kita bahwa spirit yang mereka bangun untuk perjalanan menempuh kurang lebih 4.000 kilometer. Menjadi sebuah perjalanan yang bukan didorong-dorong. Menjadi sebuah perjalanan yang bukan dimotivasi oleh pihak yang lain. Dan saya percaya hari ini saudara datang di sini bukan karena ada orang dorong saudara. Saudara datang di sini karena saudara punya hati untuk menyembah Tuhan. Perjalanan mereka menjadi sebuah perjalanan yang tentu tidak gampang. Perjalanan mereka juga sudah tentu sebuah perjalanan yang pasti melelahkan. Perjalanan mereka juga pasti mereka mengatakan, aduh lebih baik ketemu balai jua. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka terus berjalan. Perjalanan yang saya pernah tempuh dari Surabaya menuju Bali dengan kendaraan transport darat. Dari jam 6 sore, tiba jam 6 sore, jam 6 pagi di Bali. Kalau kemudian dihitung perjalanannya dari Jakarta menuju Bali, maka dihitung ada kurang lebih 1178 kilometer. Masih ada kurang lebih 3 kali kelipatan baru bisa dapat mencapai 4.000 kilometer. Artinya perjalanan ini adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan komitmen. Perjalanan ini membutuhkan sebuah keputusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Perjalanan ini menjadi sebuah perjalanan yang penuh konsekuensi. Karena tentu mereka bisa berhadapan dengan alam. Mereka berhadapan dengan binatang-binatang buas. Mereka bisa berhadapan dengan cuaca. Bahkan mereka berhadapan dengan diri mereka sendiri. Dan kalau kemudian ingin saya refleksikan dari semua catatan sebagian ini, maka memberikan kepada kita dalam 1 tahun perjalanan kita yang kemudian kita hitung dalam kalender 365 hari. Maka perjalanan 365 hari tentu saya dan saudara pasti sepakat. Perjalanan ini tidak mudah. Amin. Pasti ada di antara saudara yang dapat mengatakan, aduh kenapa tahun 2023 ini menjadi sangat berat ya buat beta. Saudara mungkin akan mengatakan, aduh lebih baik beta berhenti menjadi anak Tuhan. Ataukah kemudian saudara mengatakan, lebih baik beta sudahlah tidak mau lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sudah berdoa, sudah setia kepada Tuhan, bahkan sudah melayani Tuhan. Tapi toh tantangan padang gurun begitu berat. Saya harus bisa dapat mengkonfirmasi bagian ini untuk mengatakan bahwa para Majus mereka belum bertemu dengan Yesus. Para Majus mereka belum memiliki apa-apa. Para Majus belum memiliki pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Tapi mereka begitu antusias untuk ketemu raja yang dilahirkan.
Hari ini kita bukan lagi merayakan Yesus yang bayi mungil. Hari ini kita tidak lagi merayakan Yesus yang lahir di kandang. Hari ini kita sedang menanti Raja di atas segala raja. Kita sedang menanti Raja di atas segala raja. Dia sudah melewati proses yang panjang. Sudah lahir ke tengah dunia ini dan melayani. Dia juga sudah mati di atas tiang kayu salib. Dia juga sudah dikuburkan dan kemudian bangkit dari antara orang mati. Dia sudah kembali ke surga dan sekarang tinggal waktu satu-satunya. Yaitu kita sedang menanti kedatangan Tuhan. Dia akan datang bukan sebagai bayi mungil. Dia datang bukan sebagai manusia biasa. Dia datang sebagai Raja di atas segala raja. Dan karena itu betapa penting kita mempersiapkan diri kita. Dan menyimak perjalanan para majus, perjalanan yang tidak gampang. Perjalanan yang saya tanda hitung dalam membuat hitungan-hitungan satu hari 100 atau 40 km mereka harus menghabiskan kurang lebih 100 hari. Dan bayangkan perjalanan ini tidak gampang. Mereka yang belum pernah langsung jumpa dengan Sang Mesias. Mereka tidak putus asa. Saudara sudah mengalami berbagai mujizat sepanjang tahun ini. Saudara juga sudah mengalami karya Tuhan yang menyelamatkan saudara. Saudara juga sudah mengalami bagaimana mujizat demi mujizat. Saudara mungkin hampir saudara kehilangan nyawa. Karena sakit, karena kecelakaan, karena musibah. Tapi tangan Tuhan yang perkasa menyelamatkan saudara dari situasi ini. Saudara juga mungkin tanpa sadar saudara telah melewati tahun ini. Dengan karya-karya Tuhan yang hebat saudara telah nikmati. Saudara yang mungkin mengalami masa-masa yang kritis secara ekonomi. Saudara mungkin mengatakan, aduh banyak orang secat rumah. Banyak orang beli baju baru. Banyak orang sudah pakai lipstik yang baru. Banyak orang sudah ke salon A, salon B, salon yang lagi viral dan yang tidak viral. Banyak orang sudah mulai coba deteksi di mana, apalagi yang perempuan-perempuan ini sudah mulai ukur ini sepatu ini hak tingginya berapa, yang lagi viral ini sepatu yang model bagaimana, yang tidak pakai tali atau pakai lem saja. Beta sen tahu. Kalau beta no problem. Mau baju baru kah, mau baju lama kah, bukan masalah. Tapi spirit perjumpaan kita dengan Raja di atas segala raja itu jauh lebih penting dari segalanya. Apa artinya baju baru tapi hidup kita lama? Amin. Apalah artinya semua perjalanan kita sampai detik hari ini dengan merasa semua telah kita miliki. Tapi ternyata perjalanan kita menjadi hampa karena perjumpaan dengan Tuhan belum terwujud. Saya rindu apa yang kemudian menjadi spirit dari para majus kiranya juga menjadi bagian bagi saudara dan saya. Pada perayaan Natal malam hari ini ada beberapa hal penting menjadi pesan saya agar supaya selaku orang-orang yang percaya perayaan Natal bukan menjadi sebuah kebiasaan. Perayaan Natal bukan menjadi sebuah budaya kekristenan. Perayaan Natal tidak menjadi sebuah perayaan yang setelah itu kita pulang tanpa menikmati maksud perayaan Natal. Saya ingin lewat perayaan Natal malam hari ini mengingatkan kita terhadap tugas selama kita di dunia. Apa yang ingin saya sampaikan? Begini, perayaan Natal memberikan kepada kita dorongan juga motivasi untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki sifat, karakter, tabiat yang berkualitas. Apa yang ingin saya sampaikan? Pertanyaan umum yang ingin saya sampaikan. Adakah sifat-sifat kita adalah sifat-sifat yang berkualitas? Yang disebut sifat-sifat yang berkualitas bukan menurut ukuran manusia. Sifat-sifat yang berkualitas menurut ukuran Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab.
Apa sifat yang berkualitas? Dapatkah kita memiliki sifat lebih suka memerintah atau dilayani atau dibanding melayani? Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi apa? Melayani. Sifat ini apakah ada di antara kita? Adakah kita lebih suka memiliki atau menerima dibanding memberi atau berkorban? Karena Kristus telah memberikan contoh. Dia datang berkorban buat saya dan saudara. Adakah kita lebih suka dihormati dibanding menghormati? Ataukah kemudian adakah kita lebih melihat orang lain sebagai ancaman dibanding sebagai pribadi berharga di mata Tuhan? Ini bicara tentang soal kecemburuan, saudara. Ini bicara tentang soal iri hati. Adakah kita lebih suka berdamai atau sedikit-sedikit orang Ambon suka anggap palungku, kadangkala yang lebih lagi suka ambil parang? Adakah kita lebih suka berdamai? Ada istilah dan selalu saja dalam perayaan Natal selalu ada istilah Natal membawa damai. Natal membawa damai. Saya harap bagian ini ingin saya sampaikan. Jangan saudara berdamai dengan orang lain nanti menunggu jam 12 malam tanggal 24 malam. Atau nanti jam 12 malam tanggal 31 Desember. Sebelum tanggal 31 Desember jam 12. Atau sebelum jam 12 tanggal 24 malam. Kalau Yesus datang atau kalau Tuhan panggil saudara, bagaimana jadinya? Jadi sebelum semua itu terlambat, sampaikan Natal membawa damai. Adakah lebih suka berjalan lurus atau berjalan bengkok sini bengkok sana? Karena saudara orang selalu mengistilahkan begini, kan ini Natal ini kan 1 tahun 1 kali. 1 tahun 1 kali itu boleh kan? Saya agak sedikit merasa bertanya-tanya. Yang dimaksud 1 tahun 1 kali boleh itu yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Alkitab tidak memberikan penjelasan buat kita. Ya 1 tahun boleh berjalan miring-miring 1 kali kan. Alkitab tidak menjelaskan itu. Banyak orang memanfaatkan itu. Beberapa waktu yang lalu waktu saya pergi ke Kuda Mati, saya waktu di atas ketemu dengan ada seorang yang biasa datang bantu kerja rumah dan dia yang tidak pernah saya lihat mabuk, tiba-tiba saya ketemu dengan dia, gaya orang yang berjalan miring-miring. Saya katakan, kok hari ini beda ya? Bahwa pendeta kan 1 tahun 1 kali. Saya hari ini mengatakan bahwa justru menyambut raja di atas segala raja, harus kita menghormati dia. Amin. Menyambut raja di atas segala raja, saudaraku. Saudara sambut seorang pejabat, saudara begitu mempersiapkan diri sedemikian rupa, sehingga terlihat saudara betul-betul siap menyambut dia. Raja di atas segala raja, kudus, kudus, kudus. Tapi orang kemudian memanipulasi waktu-waktu perjalanan hidup dengan menganggap ini 1 tahun 1 kali. Saya ingin mengatakan sebenarnya mereka sedang menginjak-injak tentang kehidupan orang yang mengikut Tuhan. Mereka sedang tidak menghargai raja di atas segala raja. Dan bahkan lebih ironis lagi bahwa orang kemudian sudah mempersiapkan persiapan di rumah untuk menyambut tamu-tamu. Jadi mereka bagi, ini tamu yang tidak suka mabuk, ini tamu yang suka mabuk. Ini tamu yang ruangannya dikhususkan dari yang lain-lain. Dan menurut saya,
Ini hal yang tidak terpuji. Kenapa pada waktu bulan Desember tingkat kecelakaan itu jauh lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya? Karena alkohol. Saya percaya saudara di sini tidak. Tapi karena ini pelayanan langsung dengan YouTube, saya harus menyampaikan itu. Agar apa? Supaya kehidupan saya dan saudara menyambut raja di atas segala raja. Benar-benar kita menjadi pribadi yang siap. Bukan soal materi, bukan soal pakaian, tetapi soal hidup saya dan saudara. Perayaan Natal ini sebenarnya mendorong kita mempersiapkan diri kita. Kalau Tuhan Yesus datang malam ini, apakah saya sudah siap? Kalau Tuhan Yesus datang hari esok, apakah saya sudah siap? Kalau Tuhan Yesus datang tahun depan, apakah saya sudah siap? Jadi selalu merujuk kepada kesiapan hidup saya dan saudara. Adakah orang lain pergi beribadah? Kita lebih cenderung melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang kemudian pekerjaan-pekerjaan itu membuat kita tidak pernah lagi datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan beberapa tempat kerja di kota ini yang saya lihat tidak pernah kata istirahat. Saya tidak tahu apakah di ibadah Natal ini kalau orang Kristen diberikan waktu khusus untuk datang beribadah supaya Muslim bisa menggantikan mereka. Dan sebaliknya kalau hari raya Muslim, apakah orang Kristen jaga atau kemudian sebaliknya? Saya sudah amati dan ada beberapa anak-anak yang kerja di sini menjadi korban, tidak lagi bisa beribadah. Saya harap melalui kesempatan ini, carilah tempat kerja di mana saudara punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai, dan saya tidak bisa berkata apa, karena itu bagian dari tuntutan hidup saudara. Tapi saudara berdoa supaya Tuhan berikan pekerjaan-pekerjaan yang saudara bisa punya waktu beribadah. Jangan sampai kemudian saudara tidak bisa lagi beribadah. Dan itu fakta yang ingin saya sampaikan. Saya sekali lagi mengatakan, saya tidak bisa memaksa saudara untuk berhenti dari situ. Karena itu bagian dari kerja saudara. Tapi saudara berdoa supaya Tuhan tunjukkan di mana Tuhan supaya saya bisa kerja. Sekalipun di tengah kesibukan saya diberikan ruang untuk bisa beribadah. Saudara berdoa buat Tuhan. Kalau saudara cinta Tuhan, saya percaya Tuhan akan atur langkah saudara. Sehingga saudara akan tetap bekerja, tapi saudara juga akan tetap beribadah kepada Tuhan. Natal ini mengingatkan kita semua. Agar supaya apa? Saudara kita membangun komitmen baru di dalam Tuhan. Untuk menjadi bintang tidak mudah. Karena sebagaimana perjalanan para Majus. Tidak gampang. Tapi untuk menjadi bintang, sekali lagi saya katakan tidak mudah. Karena kadang-kala menjadi bintang itu kita harus melewati kadang-kala ada cacian maki, ada olokan, ada hinaan, ada sindiran. Bahkan orang kadang membusukkan nama baik saudara. Kadang-kala yang tidak benar orang kemudian membenarkan. Kadang-kala bahkan ada kepahitan dalam kehidupan kita semua. Bahkan kadang-kala hati ini terasa sakit, ingin mau memberontak tapi tidak bisa. Tapi saya ingin mengatakan bahwa untuk menjadi bintang, saudara harus bisa terus melewati kualifikasi ini. Tidak mudah saudara. Tetapi tentu apa yang kemudian dialami oleh para Majus. Mereka menjadi orang yang saya bisa katakan orang yang luar biasa. Karena mereka kemudian di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 pasal 2 Injil Matius. Khusus ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Jadi perjalanan mereka adalah sebuah perjalanan karena komitmen. Yang kedua, perjalanan mereka adalah sebuah perjalanan iman. Mereka berjalan dengan hanya berpatokan tuntunan bintang. Kadang kita bisa dapat mengatakan apakah tuntunan bintang ini benar atau tidak. Jangan sampai bintang itu berputar-putar, mereka juga harus bisa berputar-putar. Mereka harus melewati situasi yang sulit dan kalau bintang itu berputar pasti mereka juga berputar melewatinya. Bintang itu menuntun mereka dalam perjalanan ribuan kilometer. Mereka harus bisa bertemu dengan raja yang baru dilahirkan.
Dan catatan sejarah menyampaikan kepada kita bahwa mereka justru ketemu dengan raja yang sudah dilahirkan. Tuntunan inilah yang kemudian kita harus bisa dapat sepakat dan mengatakan bahwa jangan engkau berhenti ketika engkau sudah melangkah mengikut Tuhan. Jangan engkau berhenti ketika saudara dihadang dengan berbagai tekanan dan tantangan. Terus ikut Tuhan sampai ketemu raja di atas segala raja. Dia senang orang yang punya komitmen. Dia senang orang yang sungguh-sungguh. Dia senang orang-orang yang punya kualitas. Dia senang melihat orang-orang yang hidupnya berkenaan kepada Tuhan. Kepada para pelayan, mari saya ajak saudara maju di altar ini. Tapi sebelum saya mengakhiri bagian ini, saya ingin menyampaikan begini. Menjadi bintang akan dilihat semua orang. Entah orang kenal saudara ataupun tidak. Saya sekali waktu ada di tempat penjualan alat-alat elektronik. Dan ketika saya ada di sana, ada beberapa orang yang membeli laptop. Dan waktu saya ke sana, ada beberapa orang saya diskusi dan saya memberikan petunjuk. Rupanya mereka juga masih terlalu awam. Saya mengatakan, kalau yang ini rupanya jauh lebih baik dari yang lain. Cobalah lihat kelebihan dan kekurangannya. Jangan sampai ibu bisa rugi kalau kemudian sudah membelinya. Lalu kemudian mereka coba mencari atau bertanya sebagai referensi kepada pemilik toko. Lalu saya ada di sana dan ya karena waktu itu saya sedang menunggu seseorang dan saya menolong mereka untuk kemudian cerita-cerita terkait dengan kebutuhan mereka. Lalu tiba-tiba muncul pertanyaan dari seorang ibu yang mengatakan, Bapak itu pendeta ya? Saya kemudian membayangkan, andaikan saya berlaku yang tidak patut, maka pasti pernyataan itu akan menjadi berbeda. Dan kemudian saya katakan, benar, pantasan dari tadi saya lihat cara Pak begini, begitu maksudnya. Jadi artinya bahwa menjadi bintang bisa dilihat semua orang, entah orang kenal pribadi saudara atau tidak. Menjadi bintang, kita tidak harus bisa mengenal lelah. Saudara mungkin mengatakan, tapi saya lelah. Semua orang juga lelah. Saudara mungkin akan mengatakan, tapi saya sudah kerja sepanjang hari. Dan saya cukup lelah. Saya ingin katakan, semua orang juga lelah. Tapi untuk menjadi bintang, kita harus taklukkan rasa lelah. Untuk apa saudara? Untuk menjadi orang-orang yang berkualitas. Para atlet mereka diasah tidak dengan cara yang biasa. Kadang-kala mereka justru di saat lelah itulah mereka didorong, dimotivasi untuk lawan rasa lelah itu. Dan beberapa kesempatan saya sempat sampaikan, kalau dalam dunia militer baik itu polisi atau tentara, kadang-kala kan ada pertanyaan, mana matamu? Saudara jawab bagaimana? Bagaimana? Kalau itu dalam dunia militer, saudara aku babak belur itu. Ini mataku. Melawan rasa takut. Banyak hal dalam kehidupan kita yang kadang-kala kita harus taklukkan. Rasa bosan kita harus taklukkan. Rasa malas kita harus taklukkan, rasa lelah kita harus taklukkan, rasa jenuh kita harus taklukkan. Semua rasa yang menghentikan kita harus kita taklukkan itu demi raja di atas segala raja. Kita harus taklukkan itu. Dan jangan pernah engkau menyerah dan putus asa. Menjadi bintang, engkau tidak bisa hanya berpangku tangan, engkau harus kerja keras.
tidak bisa berpangku tangan. Engkau harus kerja keras. Dan para Majus, mereka tidak bermalas-malas. Mereka hadang semua rintangan. Mereka lawan rasa lelah. Perjalanan padang gurun, mereka lawan rasa panas. Kita hari-hari ini begitu merasa panas. Kita mungkin hari ini karena kita masih jalan dengan kipas. Saudara mulai kipas. Tidak lebih dari 3 jam. Perjalanan yang kurang lebih 100 hari para Majus kalau hitungannya 40 km per hari. Panas itu mereka halaukan. Hanya karena keinginan mereka ketemu dengan Raja di atas segala raja. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua. Sehingga melewati tahun 2023. Kita akan sama-sama jalan di tahun 2024 nanti. Kiranya kita semua menjalaninya dengan sebuah spirit. Saya ingin menjadi bintang. Dan untuk menjadi bintang, kadangkala seleksinya mahal. Tapi agar saudara menjadi bintang, saudara berkualitas. Saudara harus lewati semua rasa itu. Untuk apa saudara? Untuk ketemu Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Saya ucapkan.